Supporter tak ubahnya menjadi salah satu bagian terpenting dalam sepak bola. Bila tidak ada kumpulan orang yang seringkali disebut sebagai pemain ke-12 itu, pertandingan akan terasa sepi dan tidak terlalu menarik atensi. Persis seperti apa yang terjadi saat ini, ketika bermain sepak bola harus sedikit lebih hati-hati karena kita tengah berada di masa pandemi. Salah satu negara yang begitu antusias terhadap sepak bola, Inggris punya caranya sendiri untuk mendukung tim melalui barisan supporter setia. Di sana bahkan terdapat banyak supporter gila yang rela melakukan apapun demi tim yang dibelanya. Inggris dikenal memiliki supporter garis keras yang tak jarang melakukan kerusuhan di berbagai tempat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan deretan supporter paling berbahaya dan ditakuti di Inggris. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Aston Villa merupakan tim yang cukup diwaspadai akhir-akhir ini. Meski belum lagi tembus klasemen tertinggi Inggris, klub yang bermarkas di Villa Park itu tetap menghantui siapapun yang datang menghampiri. Mereka yang pernah menjadi juara Eropa ini, selain dikenal sebagai salah satu klub paling bersejarah, juga dikenal sebagai tim yang punya barisan penggemar luar biasa. Penggemar Aston Villa yang biasa disebut Aston Villa Hardcore merupakan sekumpulan supporter yang punya reputasi sangar dan banyak ditakuti lawan. Aston Villa Hardcore mulai dibentuk pada tahun 1993. Sejatinya kelompok hooligan tersebut merupakan gabungan dari 3 supporter garis keras The Villains yang bernama Steamer, Sea Crew, dan Villa Youth. Nama Hardcore sendiri baru muncul pada tahun 1996 pada laga Aston Villa melawan West Ham. Ketika itu seorang perwira polisi metropolitan mengumumkan di sebuah radio bahwa kelompok supporter Aston Villa bernama Hardcore. Kelompok ini tak jarang tunjukkan eksistensi, di mana salah satunya mereka pernah bentrok dengan kelompok supporter Birmingham Zulus Warriors. Ketika itu sekitar 15 orang ditangkap dan sebagian lainnya dilarikan ke rumah sakit. Pada tahun 2004, salah satu pentolan grup tersebut, Stephen Fowler, ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan karena dianggap sebagai biang keributan dengan penggemar Birmingham yang terjadi pada tahun 2002. Selain kerap bersentuhan dengan penggemar Birmingham, The Hardcore juga sempat berseteru dengan kelompok supporter West Brom Albion, Swansea, hingga Leicester. Pada tahun 2017, ketika Aston Villa berhadapan dengan Cardiff City FC di Stadion Cardiff City, sekitar 30 anggota Hardcore malah dilaporkan telah menyerang beberapa rumah di area Grangetown yang menjadi wilayah tempat pendukung Cardiff berkumpul. Kelompok penggemar Chelsea yang biasa disebut Headhunters sudah eksis sejak era 60-an. Kelompok hooligan ini dipimpin oleh Danny Eccleston. Mereka memiliki tujuan untuk membentuk sebuah tim yang berani melawan siapapun. Chelsea Headhunter yang awalnya beriringan dengan kelompok Skinhead pun harus berpisah karena Skinhead memiliki sejumlah anggota berkulit hitam. Kelompok Chelsea Headhunters tidak ingin berhubungan dengan anggota berkulit hitam, maka wajar bila sempat tersiar kabar bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang terlibat dalam organisasi rasialisme. Hal tersebut diungkap oleh seorang wartawan yang pernah menyusup ke dalam kelompok tersebut. Walhasil terdapat beberapa anggota yang ditangkap polisi. Dalam sejumlah pertandingan tertentu, kelompok penggemar Chelsea juga kedapatan melakukan aksi rasisme yang salah satunya terjadi pada tahun 2015, di mana ketika itu The Blues berhadapan dengan PSG di kompetisi Liga Champions Eropa. Di sebuah stasiun kereta bawah tanah di Slade Road, seorang pria kulit hitam menjadi korban. Pria tersebut dilaporkan menjadi korban dari ulah rasisme penggemar Chelsea, di mana gerbong kereta dihalangi agar si pria kulit hitam itu tidak bisa masuk. Satu hal yang mengejutkan adalah segerombolan penggemar Chelsea itu melakukan aksi tidak terpuji kepada si pria kulit hitam dengan terus mendorong sambil bersorak, we are racist, and that's the way we like it, atau yang berarti kita rasis, dan itu cara yang kita sukai. Akhirnya pria tersebut tidak jadi masuk dan penggemar Chelsea harus siap menerima sanksi karena ada beberapa orang di sana yang turut merekam kejadian memalukan tersebut. Untuk aksi rasisme, para pemain seperti Raheem Sterling hingga Danny Welbeck pun pernah menjadi korban. Di luar aksi rasisme, mereka juga akrab dengan aksi bentrokan seperti yang terjadi pada 2010 lalu ketika Headhunters terlibat bentrokan dengan pendukung Cardiff City di Piala FA ke-5 babak di Stamford Bridge. Kemudian pada Maret 2011, sebanyak 24 anggota Headhunters pernah kedapatan melakukan kekerasan hingga menyebabkan banyak orang terluka dan 1 polisi patah rahang. Imbasnya mereka dilarang datang ke stadion selama 3 tahun lamanya.
Kelompok penggemar Manchester United atau yang biasa disebut dengan The Red Army begitu lekat dengan hooliganisme di Inggris. Loyalitas luar biasa yang ditunjukkan kepada tim yang dicintai membuat Red Army rela melakukan apapun demi United. Mereka memiliki anggota yang sangat banyak dan dikenal tak kenal ampun ketika sudah berhadapan dengan rival terdekat. Red Army tersebar hampir di seluruh Inggris sehingga memiliki berbagai kelompok lain seperti misalnya Men in Black, Young Munich, Intercity Jeepers, M58 Form, dan Boston Reds. Kelompok ini dipimpin oleh seorang bernama Tony O'Neill dari 1970-an sampai awal 2000-an. Kabarnya O'Neill tidak boleh lagi datang ke stadion sejak tahun 2001 karena alasan tertentu. The Red Army dikenal sebagai kelompok keras dalam jumlah besar. Mereka punya banyak musuh tak terkecuali penggemar Liverpool hingga Leeds United. Pada tahun 2006 silam, mereka pernah membuat kekacauan kala bertanding melawan Liverpool. Mereka menginvasi lapangan dan melakukan apapun yang disuka. Selain itu, mereka juga pernah terlibat bentrok dengan penggemar West Ham pada tahun 2005 silam. Diceritakan sebanyak 160 anggota Red Army terlibat dalam kekacauan tersebut, dengan 100 orang di antaranya itu ditangkap dan dilarang datang ke stadion dalam waktu yang telah ditentukan. Yang tak kalah dikenang adalah ketika Red Army dikepung oleh penggemar AS Roma di tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat pendukung Setan Merah tidak bisa keluar hingga memaksa mereka melakukan tindakan kasar, walhasil bentrokan pun tak terhindarkan. Dari situ diberitakan ada 5 pendukung MU harus mendapatkan tikaman dan 4 orang lainnya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah bentrokan itu, banyak petinggi Red Army pensiun dari hooliganisme, sementara yang lain selalu menantikan keributan kembali dengan ultras dari Italia. .57 Crew merupakan hooligan yang siap melakukan apapun demi tim yang sangat mereka cintai, Portsmouth. Nama 6.57 Crew diambil dari perjalanan kereta dari Portsmouth menuju London Waterloo pada hari Sabtu pukul 6.57 pagi. Kelompok ini sudah banyak timbulkan kekacauan sejak tahun 1980. Tepat pada September 2001, kelompok 6.57 Crew terlibat pertarungan dengan penggemar Coventry City, baik stadion maupun pusat kota Coventry. Sebelum pertandingan, saat masih berada di pusat kota, penggemar Portsmouth terlibat sedikit bentrok untuk kemudian pertempuran antar keduanya berlanjut selama pertandingan dua tim tersebut. Seorang supporter Portsmouth diketahui merobek kursi stadion dan melempar sebuah benda berbahaya ke arah penggemar tuan rumah. Lalu pada tahun 2004, sebanyak 93 anggota 6.57 ditangkap setelah 300 orang dilaporkan terlibat dalam kericuan di laga antara Portsmouth melawan Southampton. Dalam kerusuhan tersebut, banyak polisi yang menjadi korban, banyak pula toko yang dijarah dan mobil-mobil dirusak. Mengejutkannya lagi, dalam kerusuhan yang terbilang besar itu, terdapat bocah yang masih berumur 10 tahun yang menjadi anggota 6.57 Crew. Bocah tersebut dinyatakan bersalah setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Imbas dari kerusuhan itu pula, sebanyak 54 hooligan Portsmouth diberi hukuman berupa dilarang mendatangi stadion selama seumur hidup oleh ketua klub Milan Mandarich karena keterlibatan mereka. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.